Pemirsa, ratusan anak buah kapal WNI di Bogota, Kolombia kembali ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu malam. Hasil rapid test, 12 orang diantaranya terindikasi positif COVID-19. Sebanyak 211 anak buah kapal yang bekerja di Bogota, Kolombia, tiba di Bandara Soekarno-Hatta Rabu malam menggunakan pesawat charter. Sesuai protokol kesehatan, ratusan ABK WNI ini menjalani pemeriksaan kesehatan dan rapid test di apron bandara. Baik tim medis maupun petugas keamanan yang melakukan pemeriksaan mengenakan alat pelindung diri atau APD lengkap. Dari hasil rapid test ini, 12 orang diantaranya terindikasi positif COVID-19 dan langsung dievakuasi ke rumah sakit rujukan COVID-19. Sebelumnya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta mendapatkan informasi dari Satgas COVID-19 Kementerian Luar Negeri bahwa pemulangan ratusan ABK dari Bogota beresiko tinggi. Dan ini dari 211 adalah 209 adalah warga negara Indonesia ex anak buah kapal dan 2 orang warga negara asing. Semua yang ada di pesawat itu berisiko tinggi, gitu ya. Nah, kita lakukan pemeriksaan tes cepat. Dan dari 211 yang kita lakukan tes, itu didapatkan 12 orang reaktif atau positif. Sementara itu, bagi ratusan ABK lainnya yang dinyatakan negatif, tetap dibawa ke Rumah Sakit Wisma Atlet untuk diisolasi selama 14 hari. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius atas kasus ABK yang mendapat perlakuan tidak layak di kapal berbendera Cina. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan memanggil Duta Besar Cina untuk Indonesia. Kapal ikan berbendera Republik Rakyat Cina Longxin 605 dan Tianyu 8 beberapa hari lalu berlabuh di Busan, Korea Selatan. Kedua kapal tersebut membawa 46 awak kapal WNI. 15 orang diantaranya berasal dari kapal Longxin 629. Pada 24 April silam, KBRI Seoul telah memulangkan 11 awak kapal, sementara 14 awak kapal lainnya direncanakan kembali pada 8 Mei. KBRI Seoul saat ini sedang mengupayakan pemulangan jenazah awak kapal berinisial ANE yang dilaporkan meninggal di Rumah Sakit Busan karena pneumonia. Sementara 20 awak kapal lainnya melanjutkan bekerja di kapal Longxin 605 dan Tianyu 8. Namun santer terdengar pada Desember 2019 dan Maret 2020 telah terjadi kematian 3 awak kapal WNI pada kapal Longxin 629 dan Longxin 604. Saat itu kapal sedang berlayar di Samudra Pasifik. Kapten kapal menjelaskan keputusan melarung jenazah korban akibat penyakit menular. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Cina mengklaim pelarungan dilakukan sesuai praktek kelautan internasional. Namun terkait peristiwa ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan memanggil Duta Besar Cina di Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan berbincang langsung dengan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Bapak Umar Hadi. Selamat siang waktu Indonesia, Bapak Umar. Selamat siang. Baik, Pak Umar, untuk 3 ABK WNI kita yang dikabarkan dilarung di laut ini, apakah benar mereka dianiaya atau ada penyakit lain yang mengharuskan mereka dilarung? Ya, yang pasti ya, kita semua sekarang memang prihatin ya dengan situasi ini. Yang kami ketahui ya, berdasarkan keterangan dari sekarang ada 14 WNI anak buah kapal yang dalam masa karantina di Kota Busan. Itu memberikan keterangan-keterangan dan pengaduan-pengaduan seperti itu. Dan keterangan-keterangan pengaduan ini sedang ditindaklanjuti oleh aparat penegakan hukum di Korea Selatan. Baik, ada berapa jumlah WNI kita yang akan dipulangkan ke Indonesia dari Busan? Jadi kalau yang dari kapal Longxin 629 itu kan ada 15 awaknya yang WNI dipindahkan ke kapal lain Tianyu 8 ya kan di tengah laut. Lalu kapal Tianyu ini yang merapat di Busan. Jadi di pelabuhan Busan turun 15 orang. Tetapi 1 orang itu dalam keadaan sakit. Karena itu kita fasilitasi untuk dibawa ke
rumah sakit di Busan. Namun yang bersangkutan pada tanggal 29 April telah meninggal dunia dan jenazahnya sedang kami urus untuk bisa segera dipulangkan ke kampung halamannya. Sementara yang 14 lainnya itu karena mereka harus menjalani karantina 14 hari pada masa pandemi COVID-19 ini kan ada aturan karantina di Korea Selatan. Jadi mereka masuk aturan itu karantina 14 hari di satu tempat, satu hotel di kota Busan. Karantinanya berakhir hari ini. Jadi dalam waktu dekat juga kita sedang urus untuk mereka bisa pulang ke Indonesia. Ini tergantung pada jadwal penerbangan karena sekarang tidak setiap hari ada penerbangan langsung dari Korea Selatan ke Indonesia. Baik, untuk 3 ABK kita yang meninggal dunia ini apakah sudah ada permintaan maaf dari pihak Cina ataupun juga kapal tersebut? Tadi kan kalau berdasarkan keterangan dari Kementerian Luar Negeri kita kan menurut keterangan dari pemerintah China, proses pelarungan jenazah di lautnya katanya sudah sesuai dengan prosedur internasional yang berlaku. Tapi ini kan kemudian ada pengaduan dari 14 ABK rekan kerjanya yang sekarang sedang ditindaklanjuti, diinvestigasi oleh aparat penegakan hukum di Korea Selatan. Ya kita tunggu sama-sama proses investigasinya. Baik, Pak Umar, sudah berapa lama mereka bekerja sebagai ABK kapal? Bervariasi, bermacam-macam. Ya. Ada yang sudah bertahun-tahun, ada yang baru beberapa bulan. Ya. Oke, untuk pemulangannya nanti apakah ada prosedur khusus, Pak, atau sama dengan pemulangan WNI pada pemulangan-pemulangan sebelumnya? Ya, kalau sekarang kan masalahnya itu adalah proses karantinanya. Masuk Indonesia juga kan, pulang ke Indonesia juga ada proses karantina di bandara nanti. Tapi yang jelas kita terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di Jakarta untuk kepulangan dari 14 ABK ini. Baik, terima kasih Bapak Umar atas informasinya. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, hingga saat ini tercatat 9 negara resmi mengirimkan bantuan COVID-19 melalui pemerintah Indonesia. Selain itu, bantuan juga datang dari lebih 100 lembaga non-pemerintah dalam bentuk hibah dan alat pelindung diri.